Pemerintah merealisasikan janjinya untuk terus memangkas suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 12% menjadi 9% tahun ini. Dengan beban bunga kredit yang semakin ringan, pemerintah berharap usaha mikro kecil menengah dapat semakin berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sesuai janji pemerintah pada paket kebijakan ekonomi jilid ketiga, suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR diturunkan bertahap. Dari sebelumnya 22% menjadi 12% dan tahun 2016 ini dipangkas lagi menjadi 9%. Tingkat bunga tersebut ditujukan bagi bank pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksana KUR. Bank Indonesia menilai langkah ini bisa mendorong usaha rakyat. Gubernur BI Agus Martowardoyo optimistis bunga yang rendah akan disambut baik dunia usaha. Karena sebelumnya itu 22% sudah turun menjadi 12% dan sekarang menjadi 9%. Dan 9% ini adalah satu bentuk stimulus karena kalau kredit usaha rakyat adalah untuk usaha kecil menengah dan kalau mereka memperoleh dukungan pendanaan dengan tingkat bunga 9% itu merupakan satu dukungan konkret kepada dunia usaha. Tahun ini penyaluran KUR ditargetkan bisa menembus 100 triliun rupiah, naik dari tahun lalu sebesar 30 triliun rupiah. Pemerintah berupaya meningkatkan penyerapan KUR agar tujuannya tercapai. BNI sebagai salah satu bank BUMN yang ditugasi menjadi penyalur KUR optimis tercapai. Tahun ini, BNI mendapat jatah KUR sebesar 10 triliun rupiah. Direktur Bisnis Banking BNI, Sutanto, menjabarkan dalam menyalurkan KUR, BNI fokus pada KUR retail dan juga sedang meracik formula yang tepat untuk penyaluran KUR pada para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Ditugaskan tahun 2016 ini kita untuk retail itu 10 triliun karena kita memastikan bahwa kita itu memang ahlinya di retail ya, bukan di mikro, kemudian 500 di mikro dan 1 triliun di TKI. Nah, untuk tahun 2016 ini kita optimis bisa tercapai, kita salurkan karena kita tahu persis bahwa tadi kita jelaskan juga bahwa masih banyak potensi-potensi outlet yang kita belum manfaatkan. Selain memperbesar alokasi dana untuk KUR, pemerintah juga memperluas akses KUR. Tidak hanya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah, tapi juga untuk TKI, anggota keluarga TKI, dan karyawan. Bahkan karyawan yang di PHK. Tim Liputan Metro TV.